Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kebumen TV dan pemirsa Jelajah Masjid. Bertemu kembali dengan saya Tommy Pratama dalam program acara Jelajah Masjid Kebumen TV. Dan Jelajah Masjid Kebumen TV kali ini kita akan membahas sejarah dari Masjid Mu'awanah yang ada di Desa Jogosimo. Seperti apa sejarah dan cerita dari Masjid Mu'awanah yang ada di Desa Jogosimo? Ikuti terus Jelajah Masjid Kebumen TV. Baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, sekarang saya sudah bersama Gus Ahmad Mahsin Abu Sofyan selaku pengasuh masjid dan mursyid Torekoh Satoriah Masjid Mu'awanah di Dusun Kembangan RT 01 RW 02 Desa Jogosimo. Saya akan bertanya-tanya terkait dengan sejarah atau cerita dari Masjid Mu'awanah ini dengan Gus Mahsin. Baik Gus, saya ingin menanyakan Gus untuk masjid, sejarah dari berdirinya masjid, mungkin bisa diceritakan sejarah berdirinya masjid itu kapan, awal mulanya, dan mungkin ada cerita di balik berdirinya masjid ini dan kemudian siapa saja tokohnya. Monggo silahkan. Ceritanya saya melihat dari buku sejarah. Dulu mbah saya namanya Mbah Hasan Mustafa. Dulu Jogosimo desanya belum nama Jogosimo, masih Jogomertan Kidul. Sekitar tahun 1867. 1867. Masih Jogomertan Kidul. Nah, terus lama-lama mbah saya Hasan Mustafa pulang dari pesantren. Mbah Hasan Mustafa bin Alwi, Alwi bin Asnawi, Asnawi bin Hanafi. Kebetulan Mbah Hanafi itu pamannya Mbah Imam Puro, Ngemplak Projo, mursyid Torekoh Satoriah. Nah, terus waktu itu mbah saya sekitar umur 17 mondok di pesantren Purworejo, Ngemplak, namanya Mbah Imam Puro. Terus sampai 1900 itu mbah saya, Mbah Topo, itu pulang dari pesantren. Istilahnya pondok itu UAS. Nah, pulang terus di rumah ngikut orang tuanya, terus akhirnya berjuang di Jogomertan Kidul, belum Jogosimo. Terus belum ada musola, belum ada masjid, apalagi sholat Jumat belum ada. Kebetulan urut sewu itu masih abangan istilahnya, belum ada kegiatan, masih mengikuti hawa nafsu yang kemaksiatan. Lalu mbah saya terus nyampe tahun 1923 itu bikin musola. Berarti awal mula 1923 itu membuat musola terlebih dahulu, belum masjid, karena dulu di Jogomertan Kidul, belum ada musola, masjid atau masih abangan, masih abangan, kemudian di tahun 1923 membangun musola. Itu untuk tujuan awal mula membangun musola untuk tempat beribadah langsung, langsung tempat beribadah tersebut. Belum ada tempat ibadah, masih di rumah-rumah. Nah, terus bikin musola. Nyampe tahun membangun masjid 1925. Sekaligus bikin masjid tapi belum besar, masih kecil. Nah, terus mendirikan Jumatan. Di situ. Terus ada Jumatan tahun 1025. Nyampe 1023 bikin musola, 1925 bikin masjid. Terus mbah saya meninggal tahun 1966. 1966 Mbah meninggal. Mbah Hasan Mustafa. Saya baru umur 2 tahun katanya, soalnya saya lahir 64.
jadi belum paham sama mbah saya. Setelah itu diteruskan bapak saya, Mbah Abu Sufyan Mustafa. Terus tahun 1970 lah masjid dibangun, diperbesar, terus sampai sekarang. Sampai dengan sekarang berarti dari 1970 sampai sekarang sudah mengalami satu kali, nggih? Satu kali, tapi cuman atapnya saja. Ya, kalau bawahnya besar kecilnya enggak dirubah. Itu alasan diperbesar seperti apa, Gus? Apakah karena memang jumlah jamaah yang semakin meningkat atau seperti apa? Ya, makanya awal musola lama-lama nggak cukup. Ya, terus nggak cukup dibikin masjid. Masjid juga nggak cukup, terus diperbesar masjid lagi. Makin diperbesar untuk diperbesar, menambah jumlah jamaah yang bisa menampung jamaah. Tapi sampai sekarang walaupun diperbesar itu ya tetap kurang aja. Masih tempatnya. Kurang. Iya. Kalau boleh tahu masjidnya bisa menampung sampai dengan berapa jamaah? Ya sekitar 1000 ya. 1000 jamaah. Ya. Terus bapak saya 2006 meninggal, saya pulang, ya disuruh pulang, suruh meneruskan. Termasuk Gus Anam Leler itu Pak Lik saya ya, terus meneruskan ya kemasjidan, ya torekohnya terus sekaligus ya, kegiatan kemasjidan itu kalau jamaah sih tiap waktu selalu ada. Terus jamaahnya pengajian apapun itu terdiri dari 3 kecamatan, Lirong, Puring, Petanahan. Berarti jamaah dari masjid ini dari 3 kecamatan tersebut, Lirong, Puring, dan Petanahan. Iya, kalau acara apa aja selalu itu berkumpul di situ. Ya. Terus sampai sekarang ya, kalau hari Selasa pagi jam 9 sampai 12 itu pengajian orang tua. Ya, yang isi kakak saya, Haji Ahmad Muhammad. Itu tiap Selasa. Kalau tiap malam Selasa itu mengkaji pasolatan. Ya, umum itu yang isi adik saya, Haji Ahmad Muhtasimuddin, yang sekarang menjabat kepala desa Jogosimo. Nah, terus kalau Rebo Kliwon sore itu khusus pengajian torekoh, itu saya sendiri. Terus kalau puasa Ramadan ya ada kegiatan nuzulul Quran, tadarus Al-Quran tiap malam dari habis tarweh sampai jam 12, paling malam itu 12. Paling malam jam 12. Berarti untuk Ramadan memang ada kegiatan yang berbeda ya? Iya, berbeda. Terus ada buka bersama ya kalau sudah puasa udah menjelang akhir Ramadan iya. Ada yang bikin serapi apa kalian gitu loh. Terus diadakan pengajian. Gus, mohon maaf, tadi jenengan menyampaikan ada torekoh. Mungkin dari pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV ada yang belum tahu yang dimaksud dengan torekoh itu seperti apa, Gus? Mungkin bisa dijelaskan. Itu bisa dikatakan Thariqatul Jannah. Thariqatul Jannah. Jalan yang menuju ke surga. Rupanya ya mendalami ilmu agama. Torekoh itu tujuannya mau beribadah dengan yang baik-baiknya. Ya, itu yang untuk dibawa mati. Torekoh Satoria. Ya, torekoh banyak. Kebetulan Jogosimo itu torekohnya Satoria. Lah tahun 1925 itu baru diganti Jogosimo. Tadinya kan Jogomerto. Gitu. Terus diganti Jogosimo. Sampai sekarang itu Jogosimo. Kalau ceritanya mbak saya lama, soalnya berjuang di Jogosimo itu berat. Lihat ceritanya di buku itu berat banget. Tapi sekarang peninggalannya itu udah bisa enak, tapi kadang menjalankannya yang
akulah meneruskannya gitu. Iya rasanya gitu. Terkait dengan peninggalan Gus. Iya. Di masjid itu ada beduk ya? Ada. Beduk. Apakah itu beduk dari awal mula masjid berdiri atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, dan juga mimbar sepertinya ada Ya. juga mimbar gitu. Beduk itu sejak dari dibangunnya 1070. Di Itu bantuan 1970 gitu. Iya, bantuan dari Pemda itu. Bantuan dari Pemda. Iya, dulu Nggih, masjid satu itu. Terus mimbar itu ya dari pribadi Iya. kemasjidan itu. nggih. Nah, dulunya mimbar itu udah ganti berapa kali? 3 kali. Sudah 3 kali mengalami Iya, pergantian gitu. yang sekarang yang terakhir, dan terus yang terakhir saya itu nyontoh dari mimbar yang di Makkah, yang di Kiblaten. Kalau udah tak pernah umroh Ya. ke haji itu udah tahu mimbarnya kayak gitu. Mimbar dari Kanjeng Nabi gitu. Iya itu sampai sekarang. Ya, itu ceritanya Iya. Masjid Muawanah. Awanah. Makanya masjidnya dinamakan Muawanah sebab artinya gotong royong. Gotong royong, ya. Itu dulu belum ada masjid musola, terus dibikin. Dibikinlah Masjid Muawanah. Ya, kebetulan bapak saya itu dekat sama Umaro. Jadi kerjasamanya tuh bapak saya dan saya salut gitu. Ya. Terus saya jalanin sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Ya. Terus ini juga di depan saya ini ada ini termasuk salah satu peninggalan gitu. Iya. Ini buku gitu? sejarah. Buku sejarah ya. Iya. Ini sejarah. ditulis oleh siapa Gus? Atau oleh siapa? Oh, ini udah diperbarui. Oh, sudah diperbarui. Iya. Nggih. Iya. Dulunya ya dari Mbak Hasan Mustafa. Nggih. Terus ya ini diperbarui Mbak Abu Sufyan Mustafa. Ceritanya cerita bapaknya. Nggih. Soalnya bapak saya dari mbah saya itu kalau haul ulang tahun orang tua Nggih. itu nggak mau ulang tahun orang tuanya sendiri nggak mau, jadi gurunya awalnya. Gurunya Itu Mbah Imam Purworejo. Iya. Terus Mbah Imam Purworejo yang holy Mbah Hasan Mustafa, Mbah Hasan Mustafa meninggal, tinggal bapak saya itu ya ngaholi Mbah Hasan Mustafa, yang holy Mbah Imam Purworejo. Terus sampai sekarang bapak saya meninggal, saya juga ngikutin. Hall juga. Hol itu ya, hol bapak saya, hol mbah saya, hol Mbah Imam Purworejo. Termasuk Mbah Imam Puro. Iya, Nggih. jadi enggak cuman Satu orang tua top, ya. aja, ya, Tapi gurunya di juga bawah. di bawah. Iya, Nggih. terus Mas Said gitu loh. Kemudian saya ingin menanyakan Gus, dengan adanya masjid ini, harapannya panjenengan masjid ini ke masyarakat seperti apa? Harapan saya ya adanya masjid ya biar bersatu, Nggih. agamanya, Nggih. apa haliahnya, Iya. ya biar meniru mbah-mbah yang dulu. Iya. Gitu. Dan Ya. juga untuk jemaah datang ke masjid, nggih, Ke masjid. untuk memakmurkan masjid juga, nggih. Iya. Terus kumpul semua itu dari manapun aja itu kalau tanggal 22 Syakban. 22 Syakban. Iya. Itu jemaah dari mana saja Iya, berkumpul iya, di sini. dari luar Kebumen Iya. itu. Paling jauh dari mana Gus kalau boleh tahu? Iya, ada ya Lampung ya, ada Palembangnya, iya. ada ya, kebetulan Mbak Suya kakak saya itu di Sumatera. Oh, di Jadi, Sumatera. ya, datang. Tanggal 22 itu hallnya bapak saya, Iya. terus mbah saya, terus gurunya mbah Imam saya, Puro Mbah juga Imam termasuk. Puro. Oke. Itu tiap tanggal Tanggal 22 Syakban. Syakban. Soal dulunya udah sepakat kalau haul itu tanggal 22 Syakban. Ya. Ya itu udah maklum itu. Baik, pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, itu tadi cerita dan sejarah dari Masjid Muawanah di Desa Jogosimo ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Masjid Kebumen TV.
bisa dijelaskan sejarah dari tokoh-tokoh yang ada di sini, Gus? Oh ya, kalau ini yang pertama ini bapak saya, Yeah. Pak Abu Sufyan. Yeah. Terus sebelahnya itu Kiai Haji Agus Malik Jampes. Ya, sama Ya, Kediri, nggih. sama Kediri. Ya. Gitu. Yang sebelahnya Kiai Haji Baihaqi Hasbullah, Pekeongan. Bayangan. Terus yang kedua Pak Kiai Derodi Hasbullah. Ini kakak beradik. Nggih. Ya. Terus bapak saya Nggih. dapat Mbak Yuna Pak Derodi Ya. Hasbullah. Ya, lah, terus yang Nggih. ini tuh Habib Lutfi. Habib Lutfi Pekalongan. Ya, Pekalongan. Dulu itu jadi ketua umum Torekoh. Ya, kalau sekarang udah jabatannya lebih. Kemarin ada muktamar Nggih. di tempat haji Semarang. Ya. Ya, itu sekarang udah ganti Mbah Purwojo, Purworejo. ya, Halwani. Nah, terus kali ini syahadah Nggih. saya sebagai mudir Dari Torekoh Torekoh, ya. Kebumen, pengurus Kebumen, terus dapat piagam. Piagam. Nah, iya. Terus ada satu lagi itu foto yang ini nih, bapak ibunya Gus Anam. Ini bapak ibunya Gus Iya. Anam. Nggih. Ini bapak Gus Anam. Kalau itu tanggalan dari Purworejo. Purworejo, ya. Ini Mbah Hisam beserta ibu. Ini untuk peninggalan kan nggih. Nama beduk ya, Pak? Nggih. Gus nggih. Tapi beduk ini Boleh kita ke arah sini, Gus. Monggo, Oke. Gus. Oh, bener. beduk ini sejak tahun 70. Tahun 70. Iya. Nggih. Tadi Sudah mengalami pergantian kulit, Gus? udah satu kali Satu kayaknya. kali nggih. Yang ini apa ya? Iya. Oh, itu. Dulu mesti bangun masjid terus dibantu beduk sama Pemda. Pemda. Dulu. Ini kalau saya lihat juga bangunan masjid emang masih arsitekturnya emang dari zaman dulu masih seperti ini nggih, Iya, original nggih. Masih. Mungkin kita bisa masuk, Gus. Ini Monggo, masuk di dalam, Gus. monggo. Berarti untuk masjid Mu'awanah ini ketika penggunaan sampai di sini jamaah ketika Jumatan, ketika ada acara semua nggih, Gus nggih. Oh, kalau Jumatan itu penuh nyampe Penuh. ke belakang. Sampai dengan Iya, sampai timur, sampai Iya. timur. Terus kalau hari Selasa ini penuh. hari Cuman Selasa. di masjid aja. Di Nggih, sini. untuk kegiatan di masjid Iya, nggih. terus Hari kalau Selasa itu tadi kegiatannya kegiatannya ngaji dari jam 9 nggih, sampai jam 12. jam 12. Yang isi nggih. kakak saya, Oh, Kiai nggih. Ahmad Muhammad. Oh nggih. Terus kalau malam Selasa cuman sini aja. Cuman di sini Putra aja. putri. Putra putri. Yang isi adik saya, Kiai Muhammad Mutasim Iya. selaku kepala desa sekarang. Oh. Kepala desa. Kalau Rebokli, Iya. Wonsore jam 2 sampai jam 4, Iya. ya ini keboknya ini penuhnya ini putra putri, yang isi saya. Itu sendiri. nggih. Iya. Ini berarti untuk bangunan kayu-kayunya juga masih Masih dari dulu. awal mula nggih. Iya. Ya, dari Dari jenis dulu. kayunya masih awet nggih. Iya. Nggak ganti. Ya. Mungkin kita bisa masuk ke dalam, Gus. Monggo. Oke. Boleh saya tahu, Gus? Iya. Ini kan Masjid Mu'awanah Jagasima ya. Ini masih ejaan lama dan nggak diganti nggih. Nggih. Buatan diganti. Apakah ada alasan atau seperti apa? Nggak, alasannya cuman ya ini masih ejaan dulu Lama, lama. Ya, jadi pakai DC. Iya. Kalau sekarang mungkin ya enggak. Nggih. Ya. Nah, terus dari dulu tulisannya di situ Masjid Mu'awanah. Ya, tidak diganti-ganti Nggak nggih. diganti, masih apa adanya. Gitu, ya. Paling tambahan itu ya. Iya. Ya, gambar awal-awal. Monggo kita Dalam. masuk. Nah, ini Berarti untuk itu yang mimbar itu yang termasuk baru gitu? iya itu mimbar baru Iya. 1 tahun lah. Dulu pas puasa, Iya. puasa dulu, ya. Terus sampai sekarang sih. Sampai sekarang masih Iya. digunakan. Ya, Iya. kalau sakanya ini masih asli. Saka ini, 4 Iya, saka 4, ini iya. masih asli. Belum ganti. Belum pernah ganti. Belum. Kemudian di atas juga masih Itu- ada motif-motif ya, Iya, Gus? itu ada tulisannya itu. Tahun berdirinya. Oh, iya, Iya, iya. itu. Ada Masih kayu dari zaman dulu juga nggih. dulu iya. Iya. Ini atapnya ganti belum lama ini. Berarti atap sudah mengalami pergantian. Pergantian. Dulunya kayu semua ini. Oh. Kalau sekarang ini kan diganti jaringan. Oh, iya. Jaringan.
mimbarnya. Langsung ke mimbar mungkin bisa tidak. Nah, ini kan dikasih tulisan Nawaitul Iktikaf lillahi ta'ala. Biar kalau yang enggak lupa masuk masjid belum niat. Betul. Itu lihat itu kan jadi niat. Jadi niat ya Nawaitul ya. Iya. Iktikaf di masjid. Sampai situ mimbarnya. Kalau untuk yang sering mengisi di hari Jumat siapa? Kalau hari Jumat itu pergantian. Pergantian, guys. Saya sama kakak saya, Kang Kiai Haji Ahmad Muhammad. Itu 2. Soalnya dari mbah saya itu kalau yang khutbah dan imami itu harus satu. Maksudnya ya nggak harus, tapi kalau itu termasuk sunnah. Iya, jadi ya yang imami ya jadi khotib. Kalau untuk kegiatan tarawih, Gus, kalau yang jadi tarawih, imam dan khotibnya? Nah, yang jadi imam saya. Terus kalau khotib itu ya belakang itu santri. Bergantian. Kalau untuk sholat Idul Fitri? Idul Fitri ada muadzinnya. Ada muadzinnya sendiri. Ya termasuk yang muadzin Jumat. Itu muadzin Idul Fitri, Idul Adha. Dari desa sini, kampung sini. Oh, dari desa sini. Iya, bukan santri. Bukan santri. Iya, santri masjid. Iya. Santri masjid. Ya warga sini lah. Iya. Baik, itu dia tadi pemirsa Jajah Masjid Kebumen TV, kita sudah berjalan dan berkeliling di sekitar area dalam Masjid Mu'awanah di Desa Jogosimo ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Masjid Kebumen TV. Baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, itu tadi cerita dan sejarah singkat dari Masjid Mu'awanah yang ada di Desa Jogosimo. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita dan sejarah Masjid Mu'awanah di Desa Jogosimo. Saksikan terus program Jelajah Masjid di Kebumen TV. Saya Tommy Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.